Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende. Nama lengkap saya Yuliana Faratika Hawa. Saya dari kelas 4A1 Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 65201221166. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya desa di Indonesia sebagai persyaratan guna memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan desa. Sejarah terbentuknya desa di Indonesia sangatlah beragam dan kompleks karena melibatkan berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, serta geografis. Namun, secara umum, desa-desa di Indonesia telah ada sejak zaman kuno dan telah mengalami perkembangan yang signifikan selama berabad-abad. Desa berasal dari istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti tanah tumpah darah. Menurut definisi universal, desa adalah kumpulan dari beberapa di area pedesaan atau rural area. Istilah desa Indonesia merujuk pada pembagian wilayah yang administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala. Istilah desa berkembang dengan nama lain sejak berlakunya otonomi daerah seperti di Sumbar dengan sebutan Nagari, Gampong dari Aceh, dan dikenal dengan sebutan Kampong di Papua Kutai Barat. Semua instansi lain di desa juga bisa mengalami perubahan. Istilah tergantung kepada karakteristik adat istiadat dari desa tersebut. Merupakan salah satu pengakuan serta penghormatan dari pemerintah terhadap asal-usul adat setempat yang berlaku. Walaupun begitu, dasar hukum desa tetap sama, yakni didasarkan pada adat, kehidupan, dan hukum adat. Jadi, di sini saya juga akan menjelaskan adapun beberapa zaman di mana terbentuknya desa, yakni yang pertama, pembentukan desa di zaman Belanda. Desa sebagai unit paling rendah tingkatnya dalam pemerintahan Indonesia telah ada sejak zaman dulu dan bukan terbentuk oleh Belanda. Awal sejarahnya terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan kodrat atau kepentingan yang sama dari budaya luar. Kapan awal pembentukan desa hingga sekarang sulit diketahui secara pasti. Tetapi ada bukti di dalam prasasti Kawali di Jawa Barat pada akhir tahun 1350 Masehi serta ditemukannya prasasti Walandit di Tenger, Jawa Timur pada 1381 Masehi. Desa sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda di Indonesia, di mana penyelenggaranya didasarkan pada hukum adat. Yang kedua, masa Hindu-Buddha. Selama periode ini, terutama sejak abad ke-4 Masehi, pengaruh Hindu-Buddha dari India mulai masuk ke Indonesia. Desa-desa di Pulau Jawa seperti di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai berkembang menjadi pusat kegiatan religius, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, sejarah terbentuknya desa di Indonesia yang ketiga pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa ini, desa-desa menjadi bagian dari struktur sosial yang telah besar di bawah pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram, Sriwijaya, dan Majapahit. Desa-desa seringkali terorganisir di sekitar candi, irigasi, dan jaringan perdagangan. Selanjutnya yang keempat pada masa Islam.
Masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi membawa perubahan besar dalam struktur desa. Desa-desa di Jawa dan Sumatera menjadi pusat-pusat kegiatan keagamaan Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, masa kontemporer. Saat ini, desa-desa di Indonesia terus mengalami perubahan dan transformasi. Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta melestarikan kearifan lokal. Di sini, saya juga akan menjelaskan adapun ciri-ciri umum dari desa, yakni yang pertama, desa umumnya terletak sangat dekat-dekat dengan pusat wilayah usaha tani atau sudut pandang ekonomi. Yang kedua, dalam wilayah itu, perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan. Yang ketiga, faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya yang keempat, tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat terganti oleh dirinya sendiri. Yang kelima, kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dan bentuk tatap muka. Kemudian yang terakhir, mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif ketat daripada kota. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.